down, I know you got me, baby. Oke teman-teman, kembali lagi di pembelajaran Cisco. Di video sebelumnya atau di section sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu Ether Channel. Dan pada video kali ini kita akan belajar tentang static routing. Kita buat topologinya dulu. Kita gunakan router yang paling ujung yang 2811. Lalu kita tambahkan 2 PC dan kita hubungkan. Di video sebelumnya kita pernah menyinggung tentang routing ya teman-teman, yaitu menghubungkan network yang berbeda. Nah, di sini untuk menghubungkan network yang berbeda kita butuh yang namanya router. Karena fungsi router itu menghubungkan network yang berbeda. Misalkan di sini IP untuk PC 0 adalah 10.10.10.10/24. Nah, untuk di PC 1 kita gunakan IP-nya 20.20.20.20/24. Kita ganti namanya dulu agar lebih memudahkan. Oke, kita setting IP-nya. Kita masuk pada desktop, lalu IP-nya 10.10.10.10, lalu subnet masknya. Nah, untuk router itu butuh yang namanya gateway agar saling terhubung ke network yang berbeda. Di sini kita gunakan IP gateway-nya itu 10.10.10.1. Itu untuk yang di FA00. Nah, untuk yang di FA01 kita gunakan IP gateway-nya itu 20.20.20.1. Kita lanjut konfigurasi lagi. Kita masukkan gateway 10.10.10.1 dan selesai untuk di PC 1. Dilanjut di PC 2, kita ke IP configuration. Lalu kita masukkan IP, subnet mask, dan gateway-nya. Kita langsung config di routernya. Kita masuk pada router, kemudian tab CLI. Di sini no, masuk pada privilege dan konfigurasi terminal. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini masih merah, artinya kita perlu menyalakan terlebih dahulu. Kita langsung saja interface FA00 lalu no shutdown. Nah, ini sudah berwarna hijau, artinya sudah menyala. Lalu kita configkan IP-nya. IP address 10.10.10.1, kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Oke, itu untuk di FA00. Dan sekarang kita akan konfigurasi yang di FA01. Interface FA01, lalu no shutdown. Kemudian masukkan IP dan subnet masknya. Nah, kemudian kita akan coba tes ping apakah bisa saling komunikasi atau tidak. Oke, kita langsung saja ke PC 1 dan ke command prompt. Ping 20.20.20.20. Nah, awal-awal akan gagal, lalu untuk selanjutnya akan berhasil atau TTL. Teman-teman yang masih kurang paham, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep routingnya. Oke, misal di sini kita punya PC 1 dan PC 2. Nah, PC 1 ini ingin mengeping ke PC 2. PC 1 ini akan bertanya kepada router seperti tadi, misal router, saya ingin mengirimkan paket ke 20.20.20.20, apakah router tahu? Dan router pun menjawab. Di sini ada yang namanya table routing. Cara melihatnya itu kita ketik do show IP route. Sebelumnya kita kan masukkan konfigurasi IP address yang 10.10.10.1 dan subnet masknya. Nah, di sini di tabel routingnya akan ada 10.10.10.0/24. Itu masuk pada Ethernet FA00.
Begitu juga yang tadi kita masukkan IP 20.20.20.1 dan subnet masknya di sini akan ada 20.20.20.0/24 dan masuk pada FA01. Kembali pada pertanyaan sebelumnya, router saya ingin mengirimkan paket ke IP 20.20.20.20/24. Nah, teman-teman tahu kan bahwa 20.20.20 itu masuk pada fast Ethernet 1. Artinya titik 20 itu networknya di FA01. Nah, di situ router akan mengirimkan paket ke FA01 karena router tahu 20.20 itu ada di FA01 karena networknya juga sudah 20. Nah, lalu dikirimkan ke PC2, lalu PC2 akan mereplay ke PC satunya. Lalu bertanya lagi ke router, apa kamu tahu IP 10.10.10.10/24? Nah, baru router menjawab kalau IP 10.10 itu ada di FA00. Lalu langsung dikirimkan ke PC1 dan seterusnya akan mengirimkan paket ping ICMP atau paket ARP. Nah, jadi begitu teman-teman untuk konsep routing. Kita lihat lagi di sini dan ada yang namanya C. C ini artinya connected, teman-teman. Artinya bahwa IP di sini berhasil. Untuk L itu artinya lokal. Jadi ini gateway-nya ini adalah lokal. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membuat topologi dua router. Di sini kita pakai dua router yang 2911 dan kita tambahkan dua PC, lalu kita hubungkan kabelnya. Dari PC ke router, lalu ke router lagi dan ke PC satunya. Di sini kita ganti namanya terlebih dahulu. Di sini router 1, lalu ini router 2, kemudian ini PC 1 dan ini PC 2. Setelah itu kita coba IP-nya. Untuk PC 1 IP-nya itu 192.168.1.10/24. Lalu untuk PC 2 IP-nya itu 192.168.2.10/24. Lalu untuk yang di FA00 ini IP-nya 192.168.1.1/24. Ini adalah IP gateway ya teman-teman. Untuk FA01 di router 2 ini IP-nya 192.168.2.1/24. Lalu yang di FA00 dan FA01 ini juga butuh IP. Langsung saja IP-nya di FA01 10.10.10.1/24 dan untuk di FA01 itu IP-nya 10.10.10.2/24. Di sini kita tidak akan membahas static routing, tapi kita akan konfigurasi IP-nya dulu. Di sini langsung saja masuk ke tab CLI and CONFT, dan di sini kita no shutdown dulu karena di sini router 1 akan masuk pada gig 01 dan gig 00. Langsung saja interface rank gig 00 sampai 1, lalu no shutdown. Kita coba lihat you show IP interface brief. Nah, teman-teman bisa lihat di sini gig 00 sudah up dan gig 01-nya masih down. Karena gig 01 pada router 2 itu belum di no shutdown. Oke, kita langsung saja konfigurasi IP-nya. Di sini kita masuk pada gig 00 lalu masukkan IP address 192.168.1.1, kemudian subnet masknya.
lalu masukkan gig 01, kemudian masukkan IP addressnya 10.10.10.1 dan subnet masknya. Oke, kita coba lihat do show IP route. Nah, teman-teman bisa lihat untuk FA00 itu sudah connect dan untuk FA01 belum connect karena di sini juga belum disetting di router 2-nya. Sekarang kita config di PC1. Kita masukkan IP-nya 192.168.1.10. Default gateway-nya kita masukkan IP router yang di gig 00 yaitu 192.168.1.1. Kita lanjut config di router kedua. Kita di sini no shutdown dulu ya. Kita no and configuration terminal, lalu masukkan interface range gig 00 sampai 1. Kemudian no shutdown. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang di sini semuanya sudah aktif. Kita langsung saja exit lalu masuk pada interface gig 00. Kita masukkan IP addressnya itu 10.10.10.2 dan subnet masknya. Kita lanjut yang di gig 01, lalu masukkan IP addressnya 192.168.2.1, lalu masukkan subnet masknya. Kita coba lihat do show IP route. Teman-teman bisa lihat di sini untuk gig 00 itu sudah connect dan untuk yang di 10.10 itu juga sudah connect. Oke, kita coba cek di router satu lagi, do show IP route. Sekarang untuk 10.10 di gigabit Ethernet 01 itu juga sudah connect. Sekarang sudah aktif dua-duanya. Oke, sudah konfigurasi pada router 2. Pada video selanjutnya kita akan praktik static routingnya atau akan bahas routingnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah setup topologi dua router ini. Teman-teman tahu kan bahwa routing itu menghubungkan network yang berbeda. Nah teman-teman, kita akan coba melakukan ping dari PC1 ke PC2. Apakah akan bisa? Kita langsung saja masuk PC1 dan command prompt. Kita ping 192.168.2.10 lalu enter. Di sini tulisannya destination host unreachable. Nah, kenapa? Oke, kita akan coba teliti ya. Di PC1 itu kita tulis source-nya 192.168.1.10. Lalu di sini ada yang namanya destination atau tujuan. Di sini PC1 destination atau tujuannya adalah PC2 yaitu 192.168.2.10. Artinya 1.10 ingin mengirimkan paket ping pada 2.10. Oke, berarti di sini PC1 akan menanyakan pada router dan router di sini melihat tabel routingnya. Do show IP route. Nah, teman-teman di sini tidak ada IP 2.0 atau 2.10. Teman-teman bisa lihat di sini adanya 10.10.10.10 dan 192.168.1.0. Tidak ada yang 192.168.2.0 ataupun 2.10. Begitupun sebaliknya. Ya teman-teman, misal di sini di PC2 ingin mengirimkan paket ke PC1 yaitu source-nya itu 2.10 dan untuk destination-nya 1.10. Misal PC2 bertanya kepada router 2, saya ingin mengirim paket ke 1.10. Nanti di router 2 akan melihat di table routing do show IP route.
Dan di sini tidak ada 1.10, adanya juga 10.10.10.10 dan 192, 168.2.0. Tidak ada yang 1.0 ataupun 1.10. Agar bisa berkomunikasi antara PC1 dan PC2, itu kita butuh yang namanya static routing. Static routing ini memberitahu router bahwa untuk mengirimkan paket pada 2.0 itu harus melewati jalur mana saja, begitupun sebaliknya. Misalkan PC2 ingin mengirimkan paket pada 1.10, nah, ngasih tahu pada routernya jalurnya lewat mana saja. Oke, langsung saja kita konfigurasi static routingnya. Kita masuk pada tab CLI, masuk pada mode config, lalu ketikkan IP route, ketikkan tujuannya. Misal ini PC1 tujuannya adalah 192.168.2.0 yaitu PC2, lalu subnet masknya. Selanjutnya kita akan masukkan IP gateway-nya atau IP jalurnya lewat mana. Artinya kita akan masukkan IP yang ke 10.10.10.2. Sekarang kita coba lihat do show IP route. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang di sini ada yang static. S artinya static, artinya IP ini kita buat manual ya teman-teman, jalur ini kita buat manual. Oke, itu untuk yang di router pertama. Sekarang kita ke router keduanya. Kita ke tab CLI, ke mode config, lalu masukkan IP route, lalu IP tujuannya adalah 1.0, yaitu ke PC1, lalu masukkan juga subnet masknya dan IP gateway-nya atau jalurnya itu lewat mana, itu melewati 10.10.10.1. Kita coba lihat do show IP route. Nah, di sini ada yang static. Sekarang kita sudah ada 1.0 dengan melewati jalur 10.10.10.1. Artinya kita sudah selesai melakukan konfigurasi static routing. Nah, sebelum kita ping, tadi kita di PC2 ini kita belum mengisikan IP-nya. Oke, kita masukkan dulu IP di PC2, yaitu 192.168.2.10, lalu default gateway-nya itu 192.168.2.1. Oke, selanjutnya kita akan coba ping. Kita akan coba kirimkan paket ping ke PC2, yaitu 192.168.2.10. Oke, awal-awal mungkin akan violet dan selanjutnya itu TTL atau berhasil. Oke, mungkin kita akan coba ping lagi dan sekarang hasilnya itu sudah TTL semua, artinya itu kita sudah berhasil konfigurasi static routing. Oke, jadi begitulah konfigurasi static routing. Di video selanjutnya kita akan menambahkan satu router lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah konfigurasi topologi 2 router, dan pada video kali ini kita akan konfigurasi topologi 3 router. Di sini saya sudah menambahkan satu router lagi dan satu PC. Oke, selanjutnya kita hubungkan dengan kabel. Di sini untuk SRC-nya adalah 192.168.3.10. Untuk destination-nya adalah 192.168.1.10 dan 192.168.2.10. Karena di sini PC3 ingin berkomunikasi dengan PC2 dan PC1, artinya tujuannya itu ada dua, yaitu PC2 dengan IP 2.10 dan PC1 dengan IP 1.10.
Untuk gigabit 0/2 di router 2 menggunakan IP 20.1/24. Untuk gigabit 0/0 kita menggunakan IP 20.2/24. Lalu untuk gigabit 0/1 kita menggunakan IP 192.168.3.1/24. Enable configuration terminal dan interface range gig 0/0 sampai 1, lalu no shutdown. Nah, untuk interface 0/1 sudah menyala, tapi untuk interface 00 belum menyala karena di 02 di router 2 ini belum kita nyalakan. Oke, kita exit. Kemudian kita masuk ke gig 01, lalu masukkan IP address 192.168.3.1 dan subnet masknya. Lalu kita masuk ke gig 0/0, lalu masukkan IP 20.20.20.2 dan subnet masknya. Next, kita akan config di PC 3. Kita masuk ke desktop, lalu IP configuration, kita masukkan IP-nya 192.168.3.10, lalu masukkan subnet masknya dan IP gateway-nya, yaitu 192.168.3.1. Kemudian kita masuk ke router 2, lalu masuk ke gig 02. Kita nyalakan no shutdown. Lalu kita masukkan IP-nya yaitu 20.1 dan juga subnet masknya. Nah, di sini sudah menyala semua. Kita akan config static routing di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah membuat topologi 3 routernya dan sudah setting IP-nya. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba konfigurasi static routingnya. Oke, langsung saja kita konfigurasi static routingnya. Kita masuk pada router, lalu ketik IP root 192.168.2.0 dan subnet masknya. Dan melewatinya adalah 20.20.20.1, lalu enter. Oke, kita cek do show IP root. Dilanjut setting di router keduanya, IP root 192.168.3.0, lalu masukkan subnet mask dan gateway-nya atau jalurnya, yaitu 20.20.20.2. Kemudian kita cek do show IP root. Nah, di sini sudah ada. Oke, kita coba untuk komunikasinya ya teman-teman. Misal di PC 3 kita ke command prompt, kemudian ping 192.168.2.10. Oke, awal-awal akan pilot dan untuk selanjutnya itu berhasil. Oke, kita coba ping kembali dan hasilnya itu TTL semua atau berhasil. Oke, kita coba sekali lagi. Oke, selanjutnya kita akan coba setting di router 3-nya. IP root 192.168.1.0, lalu masukkan subnet masknya dan jalurnya 20.20.20.1. Lalu cek do show IP root. Oke, di sini sudah ada. Oke, kita coba setting yang di router satunya, karena PC 3 akan berkomunikasi dengan PC 1. Kita ketik IP root 192.168.3.0, lalu masukkan subnet masknya,
lalu masukkan jalurnya yaitu 10.10.10.2. Lalu cek do show IP route. Oke, di sini sudah ada. Selanjutnya di sini kita akan coba ping lagi dari PC 3 ke PC 1. Ping 192.168.1.10. Oke, untuk awal-awal itu akan seperti ini, dan setelahnya nanti akan TTL. Nah, oke, kita coba sekali lagi, dan ini TTL semua. Oke, itu artinya kita sudah berhasil. Nah, begitulah cara konfigurasi static routing di 3 router. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan coba konfigurasi static routing di VLAN. Tapi pada video kali ini kita tidak akan coba konfigurasi static routingnya. Kali ini kita akan mencoba menambahkan atau men-setup topologi di VLAN-nya terlebih dahulu. Di sini kita tambahkan switch, lalu tambahkan 4 PC, lalu kita hubungkan. Nanti di switch ini kita akan membuat yang namanya VLAN, yaitu VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, di PC 0 sama 4 ini masuk pada VLAN 20, lalu PC 5 dan 6 ini masuk pada VLAN 10. Kita coba buat kotakan dulu. Kita buat IP-nya. Misal IP-nya itu 172.168.1.1/24. Oke, selanjutnya IP VLAN 20 yaitu 172.168.2.1/24. Oke, kita masukkan dulu VLAN-nya. Masuk CLI, lalu N, lalu configuration terminal, kemudian kita ketik VLAN 10, lalu VLAN 20. Kita coba lihat do show VLAN brief. Oke, di sini sudah buat ya VLAN 10 dan 20. Kita akan masukkan port-portnya. Untuk di VLAN 10 yaitu FA02 dan FA03. Langsung saja interface range FA02 sampai 3, lalu switch port mode access, kemudian switch port access VLAN 10. Di sini kita lihat lagi untuk VLAN 20 itu FA04 dan juga 5. Langsung saja interface range FA04 sampai 5, lalu switch port mode access, switch port access VLAN 20. Oke, kita coba lihat do show VLAN brief. Nah teman-teman, sekarang port-portnya sudah masuk pada VLAN-nya masing-masing. Sekarang kita akan setting pada routernya. Di gig 2 ini kita perlu di no shutdown kan dulu agar ini tidak menjadi merah. Kita langsung saja enable configuration terminal, lalu interface gig 02 dan no shutdown. Kita fast time forward dan sekarang sudah hijau. Oke, kita akan setting IP-nya. Di sini exit, lalu interface gig 02.10. Kita buat sub interface-nya dulu. Lalu di sini encapsulation.1q10. Artinya interface gig 0.2 ini akan masuk pada VLAN 10. Setelah itu kita akan masukkan IP address-nya, yaitu 172.168.1.1, lalu subnet mask-nya
Nah, ini akan menjadi IP gateway atau default gateway-nya. Nah, sudah selesai. Sekarang kita config di VLAN 20. Interface gig 0/2.20, lalu encapsulation.1q20. Artinya interface gig 02 ini akan masuk pada VLAN 20. Lalu masukkan IP address 172.168.2.1, lalu subnet masknya. Nah, ini akan menjadi IP gateway di VLAN 20. Sudah selesai, lalu kita coba lihat do show IP interface brief. Teman-teman bisa lihat sekarang semua statusnya sudah up dan di sini sudah bikin sub interface. Sekarang kita coba konfigurasi IP-nya. Kita ke desktop, lalu IP configuration. Ini adalah untuk VLAN 20 172.168.2.2, lalu subnet masknya, dan masukkan gateway-nya 172.168.2.1. Kita exit. Kita coba di PC 4, masukkan IP-nya 172.168.2.3, lalu subnet masknya, dan IP gateway-nya 172.168.2.1. Sekarang di PC 5-nya IP-nya itu 172.168.1.2, lalu masukkan subnet masknya dan gateway-nya 172.168.1.1. Oke, next lanjut di PC 6. IP-nya itu 172.168.1.3. Kemudian masukkan subnet masknya dan masukkan gateway-nya 172.168.1.1. Kita akan coba kirimkan paket dari PC 0 ke PC 4 dulu. Di sini sukses ya teman-teman. Lalu dari PC 5 ke PC 6 dan sukses juga. Kita coba dari PC 0 ke PC 5. Nah, di sini itu valid ya teman-teman, karena kita belum konfigurasi trunk. Oke, di video selanjutnya kita akan konfigurasi trunk dan juga static routingnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah membuat dan men-setup topologi ini. Pada video sebelumnya kita sudah mencoba konfigurasi IP address dan juga VLAN-nya. Sekarang kita akan mencoba konfigurasi static routingnya. Kita coba masukkan IP-nya di gig 2 ini ya, yaitu 30.30.30.1/24. Nah, nanti di sini kita akan setting trunk karena sebelumnya kita tidak bisa komunikasi karena kita belum konfigurasi trunk. Kita masuk pada konfigurasi terminal, lalu interface FA01 dan switch port mode trunk. Oke, sekarang kita coba komunikasi dari VLAN 20 ke VLAN 10. Awal-awal valid, kita coba lagi, dan sekarang sudah successful. Nah, static routing itu misal dari PC 2 atau PC 1 ingin berkomunikasi yang di VLAN 20 ataupun 10. Nah, di PC 3 karena di sini sudah ada, kita coba ya teman-teman. Kita cek show IP route. Nah, teman-teman bisa lihat ini IP di VLAN 10 dan 20 sudah ada ya. Nah, jika kita komunikasikan dari PC 3 dengan VLAN 20 ataupun VLAN 10 itu sudah bisa. Kita coba dari PC 3 ke PC 0. Awal-awal valid. Kita coba lagi.
dan ini successful. Oke, jika PC2 ingin berkomunikasi dengan VLAN 20.10 itu tidak bisa. Begitu juga yang PC1. Oleh karena itu kita butuh static routing. Oke, kita coba konfigurasi static routingnya. Kita masuk pada router kedua. Di sini kita coba IP root, lalu masukkan IP tujuannya yaitu 172.168.1.0, lalu masukkan subnet masknya. Nah, di sini melewati jalur dari 20.20.2 ini. Karena di switch 2 jadi akan melewati jalur yang 20.20.20.2. Oke, sekarang kita bikin jalur yang VLAN 2 ya teman-teman, karena ini kita sudah bikin yang VLAN 10. IP root 172.168.2.0, lalu subnet masknya, lalu kita bikin jalur lewat 20.20.20.2. Oke, sudah selesai. Kita coba lihat do show IP root. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang ini adalah IP root dari VLAN 10 dan VLAN 20. Oke, sudah selesai. Kita akan coba konfigurasi router pertama. Kita ke CLI and configuration terminal. Kita langsung ketik IP root 172.168.1.0, lalu subnet masknya. Untuk di router pertama itu melewati jalur 10.10.10.2. Oke, next kita bikin lagi IP root 172.168.2.0, lalu subnet masknya, dan jalurnya itu 10.10.10.2. Oke, sekarang kita lihat do show IP root. Nah, teman-teman sekarang bisa lihat ini adalah IP untuk VLAN 10 dan ini adalah IP untuk VLAN 20. Oke, sekarang kita akan coba komunikasi dari PC 0 ke PC 2. Untuk awal-awal itu valid, kita coba lagi dan successful. Kita coba dari PC 2 ke PC 4 dan hasilnya sukses. Kemudian dari PC 2 ke PC 5, awal-awal valid dan sekarang sudah sukses. Oke, kita coba dari PC 2 ke PC 6, sukses juga ya. Next, kita coba dari PC 1 ke VLAN 2. Awal-awal valid, kita coba lagi. Dan sukses. Oke, dari PC 1 ke PC 4, itu hasilnya sukses. Kita coba lagi dari PC 1 ke VLAN 10, itu sukses. Misalkan dari PC 6 ke PC 1, sukses juga. Nah, jadi begitu ya teman-teman untuk melakukan konfigurasi static routing. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di section selanjutnya.